penyembahan kita sore hari ini. Biarlah kita yang memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian kita sore hari ini. Amen.
walaupun saya kami terus ditemukan. Kami mau mengucap syukur di segala yang musik akan selalu Tuhan
pikir hari ini beliau mau khotbah, tapi sampai saat ini beliau belum keluar kamar. Jadi saya tidak dengan beliau. Nanti kita sama berdoa untuk Bapak Gembala sakit lambungnya sampai ke kayak hampir vertigo. Jadi mungkin beliau tak kuat, dia harus berbalik. Tapi itulah kita manusia, semua kita pasti akan mengalami namanya sakit, rintangan. Tapi membedakan kita dengan yang lain adalah bahwa Tuhan selalu jaga kita, selalu memelihara kita. Hari ini saya akan membawakan firman khotbah tentang temanya menantikan Tuhan. Kita tahu apa arti kata menantikan. Bahwa kita menunggu akan sesuatu, menantikan kedatangan seseorang, menantikan pertolongan seseorang, menantikan hal yang menggembirakan hati kita. Itu semua yang kita harapkan di dalam hidup ini. Bahwa pada dasarnya pada saatnya kita akan bisa menerima itu semua. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan ini coba kita berpikir kembali. Kalau kita disuruh menunggu sesuatu yang membosankan, pasti nggak enak. Pasti rasanya kayaknya pengen cepat-cepat aja meninggalkan tempat tersebut, karena kita nggak akan betah. Apalagi kita kalau janji sama seseorang yang orangnya nggak ada, dan akhirnya kita akan bosan, kita akan tinggalkan tempat itu, kita akan kecewa, dan hati kita akan tidak merasa tenang. Bahwa kita akan kesal dengan orang. Ini nggak benar nih. Sehingga di dalam kehidupan kita akan membuat kekecewaan. Itu yang akan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa pada dasarnya kita adalah manusia yang ingin segala sesuatunya itu seperti apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu tidak seperti apa yang kita pikirkan, kita akan kecewa, kita akan kesal, kita akan semua yang bagus dalam diri kita akan muncul. Jadi hari ini kita akan membawa tema menantikan Tuhan. Apa sih arti kata menantikan Tuhan? Secara harfiah berarti memandang atau menantikan Tuhan dengan penuh harapan untuk mendengar langsung darinya. Jadi kita kalau menantikan Tuhan, kita menantikan bahwa seperti kalau misalnya kita punya masalah, kita punya problem yang tidak selesai-selesai, kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita mau menantikan Tuhan. Kita mau menantikan jawaban Tuhan. Dan inilah kita manusia. Kita ingin semuanya itu cepat. Dan dalam kita menantikan Tuhan, dalam kita menantikan jawaban Tuhan, terkadang kita tidak sabar. Tetapi terkadang juga kita merasa bahwa sepertinya apa yang saya minta kepada Tuhan, apa yang saya nantikan dari Tuhan itu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau sebenarnya kita itu terus berharap kepada Tuhan, terus menantikan akan jawaban Tuhan. Seperti ditulis dalam Mika 7 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Sekali lagi Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku.
menunggu akan Tuhan. Karena pada saat itu pasti akan mendapatkan kita, dan Allah akan mendengarkan kita. Begitu juga di dalam kita menantikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di dalam kita menantikan Tuhan, kita harus punya kerinduan, kita harus punya kesiapan. Di dalam Roma 8 ayat 19, Roma 8 ayat 19 dikatakan di situ, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Jadi semuanya dengan kerinduan menantikan satu perbuatan Allah yang dahsyat. Seluruh makhluk akan menantikan perbuatan Allah yang dahsyat, yaitu saat anak-anak Allah dinyatakan. Begitu pun di saat kita menantikan Tuhan, kita harus bersiap. Seperti dalam Lukas 12 ayat 36 dikatakan, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ada kerinduan, ada kesiapan. Ini yang Tuhan harapkan dari kita. Selama kita menantikan Tuhan, kita punya satu kerinduan, satu passion bahwa ini Tuhan gak bisa gagal dengan saya. Saya tahu bahwa Tuhan masih datang. Saya berharap bahwa Tuhan akan menjawab setiap pertanyaan saya, setiap doa-doa saya. Karena kalau kita kehilangan daripada kerinduan itu, kita bisa lupakan. Kita bertindak kuat untuk menantikan Tuhan. Begitu juga di sini kita dikatakan Lukas 12 dan 3 ini perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang seorang tuan yang sedang pergi perjalanan kawin, lalu dia pasti akan kembali pulang ke rumahnya dan hamba-hambanya harus siap. Begitu pula kita sebagai anak Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri dalam segala hal. Bahwa apabila Tuhan datang, kita sudah ready, segala sesuatu yang bersiap. Dalam arti kata kita sudah menyiapkan hati kita. Apapun yang terjadi, kita harus siap supaya kita tidak percuma dalam menantikan Tuhan. Mari kita sekarang kita baca ayat hari ini yang akan kita sama-sama renungkan, yaitu dari saudara-saudara pasti tahu ini ayat Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Kalau yang membawa Alkitab bisa membukanya. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Oke, saya akan baca. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 disebut. Kita sering lihat anak-anak dikirim WA oleh saudara-saudara kita. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Haleluya. Coba kita lihat ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Inilah dalam kehidupan kita. Bahwa
jiwa kita dan belah rohani kita. Karena kita nggak mampu, kekuatan kita sudah selesai, habis, sehingga kita menjadi lelah. Ini dikarenakan bahwa orang-orang semuanya yang hidup di dunia ini selalu pada awalnya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tidak usah dipungkiri, segala sesuatunya pasti kita mengukur berdasarkan kemampuan kita. Kita nggak pernah melihat apakah ada kekuatan yang dari Tuhan kita, apakah ada segala sesuatu yang di lingkungan kita yang mempengaruhi daripada perbuatan kita. Tapi tidak dipungkiri selalu itu kita lihat daripada kekuatan kita sendiri. Kita merasa bahwa kita masih bisa berlari, kita akan terus berlari. Kita merasa bahwa kita masih bisa berjalan, kita akan terus berjalan. Tetapi sampai kapan? Sampai kita lemah, sampai kita merasa capek. Dalam usaha pun begitu. Kita merasa bahwa ini saya masih mampu nih, saya masih bisa ngutang kiri kanan, karena saya tahu perhitungannya bahwa nanti saya bisa bayar bulan segini, bulan segini, bulan segini. Semuanya itu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ini yang selalu dijalani oleh setiap individu di dunia ini. Kita merasa bahwa kita perlu kekuatan Tuhan adalah pada saat kita nggak bisa memiliki jalan keluar lagi. Kita nggak punya jalan keluar. Kita merasa nggak memiliki kekuatan lagi. Akhirnya kita datang kepada Tuhan. Karena kita sudah nggak mampu, sudah lelah. Tetapi di sini dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita tidak mampu, saat kita lelah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Inilah kuncinya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hubungan kita, dalam saat kita menantikan Tuhan, bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Bahwa di saat kita tidak mampu lagi, ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Yang seharusnya kita pegang kekuatan itu dari awal. Seharusnya kita mengandalkan kekuatan itu dari awal, sehingga kita tidak merasa lelah di dalam perjalanan hidup. Tapi itulah manusia. Saat hilang tenaga, di saat kesombongan sudah berubah menjadi ketakutan, maka mereka lari ke Tuhan. Kita semua lari ke Tuhan. Seharusnya kita lari ke Tuhan dari awal, kita sudah mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang sedang saya lakukan? Dalam beberapa waktu yang lalu, sempat saya berkhotbah juga, selalu kita manusia ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, contohnya saya mau beli handphone ini, Tuhan berikan saya kemampuan. Selalu kita berbicara kepada Tuhan seolah-olah Tuhan katakan ya atau tidak. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya mau ini, saya mau itu. Gak pernah kita berkata bahwa Tuhan, apakah ini yang baik buat saya, Tuhan? Kalau ini yang tidak baik buat saya, Tuhan, biarkan ini yang saya pakai. Karena kita terlalu egois dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa apa yang dari kepala kita, apa yang kita pikirkan, itu yang terpenting. Tapi sebenarnya kita harus bertanya dahulu kepada Tuhan. Apakah ini yang benar? Apakah ini yang harus ambil?
hal yang Tuhan janjikan kepada kita yang menantikan Tuhan dengan tulus dan mencari wajah-Nya. Satu, bahwa kita akan mendapati kekuatan baru yang seperti saya katakan tadi. Di dalam Mazmur 103 ayat 5 dikatakan bahwa Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Dan kita baca tadi di Al-Maidah 31 dikatakan bahwa mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Di sini Daud pun menganalogikan kekuatan dengan burung rajawali, menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saya mau bercerita kenapa Tuhan pakai contoh burung rajawali. Burung rajawali ini setiap tahun dia ganti bulu, sehingga setiap tahun dia mempunyai bulu yang baru, sehingga setiap tahun dia akan merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Ada kalau mobil itu dikasih satu gimana ya, kesegaran banyak udah lama kita ganti dengan ban yang baru pasti akan berbeda. Kita akan merasa lebih aman membawa itu mobil. Nah begitu juga Tuhan mengambilkan rajawali sebagai contoh itu karena setiap tahun burung rajawali itu mempunyai pembaruan pada bulunya, sehingga dia akan prima, dia nggak akan lemah. Setiap tahun dikasih yang baru oleh Tuhan, bulu yang baru, sehingga setiap tahun dia akan merasa bahwa dia adalah burung yang hebat, dia bisa terbang tinggi. Saudara-saudara tahu berapa umur burung rajawali? Om Icin, burung tuh paling lama berapa tahun? 20 tahun ya. Burung rajawali itu bisa paling lama sampai 100 tahun. Dia bisa sama kayak umur manusia. Makanya sering di dalam Alkitab itu diceritakan tentang burung rajawali seperti burung rajawali. Dan yang tadi dalam Mazmur 103 ayat 5 Daud berkata bahwa Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kekuatan pada saat kita masih muda, kita kuat. Perumpamaan yang Daud nyanyikan di dalam Mazmur 103 menyatakan bahwa sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kita masa muda lagi dengan kekuatan dari Tuhan, kayak burung rajawali yang mendapatkan sayap dan bulu yang baru di sayap-sayapnya. Ini adalah orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat pembaharuan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Bukan hanya setiap tahun, tetapi kalau kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan, setiap hari kita akan memperoleh pembaharuan dari Tuhan. Bahwa ada kekuatan yang nyata yang akan Tuhan berikan bagi kita. Dan kita akan mampu menjalankan segala sesuatunya dalam kehidupan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Apalagi yang Tuhan janjikan kepada mereka yang menantikan Tuhan, yang dengan tulus mencari wajah-Nya. Tuhan akan menguatkan hatinya. Di dalam Mazmur 27 ayat 14, ini di terjemahan baru kurang begitu masuk ya. Ini dalam terjemahan lama, ini saya akan bacakan Mazmur 27 ayat 14 dari terjemahan lama. Nantikanlah akan Tuhan, pertetapkanlah hatimu, maka Ia pun akan meneguhkan hatimu kelak. Ingat ya, maka Ia pun akan meneguhkan hatimu kelak.
bahkan nantikanlah akan Tuhan. Jadi Tuhan akan menguatkan hatimu. Di saat kamu menantikan Tuhan, Tuhan akan menguatkan hatimu. Jadi yang pertama tadi, di saat kamu menantikan Tuhan, kamu akan mendapatkan kekuatan baru. Yang kedua, di saat kamu menantikan Tuhan, Tuhan akan menguatkan hatimu. Hati itu penting. Kita tahu di dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari dalam hati itu keluar pikiran yang jahat, pembunuhan, zina, persaudara, pencurian, saksi dusta, dan hujatan. Ini terjemahan lama. Jadi dari hati kita itu terpancar kehidupan kita. Makanya Tuhan mau menguatkan hati kita supaya proses kehidupan ini kita bisa jalani dengan hati yang kuat. Kita bukan mempunyai hati yang lemah, yang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan, karena kita merasa karena kita sudah tidak mampu. Sekarang kita coba lihat manusia yang punya hati yang rusak. Dia akan melakukan segala hal yang tidak baik. Karena dia merasa bahwa kehidupannya sudah hancur, kehidupannya sudah tidak berarti, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menguatkan hatimu supaya kita mempunyai hati yang kuat, hati yang bisa bertahan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau hatimu lemah, maka pemikiranmu, perilakumu akan mengungkapkannya. Kalau hati kita lemah, pemikiran kita, perilaku kita akan mengungkapkannya. Karena hati kita udah lemah, kita nggak bisa berdaya, akhirnya perilaku itu jadi kacau, jadi nggak beres semuanya. Penting bagi kita untuk menguatkan hati kita setiap hari, dan itu menjanjikan buat kita. Bukan kita yang menguatkan hati kita, tapi Tuhan janji kita yang akan menguatkan hati kita. Caranya gimana? Itulah Roh Kudus yang Dia akan berikan kepada kita. Kita akan dipuaskan sama Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa selalu kuat di dalam kita menjalani hidup. Kisah 1 ayat 4 di situ dikatakan bahwa Kisah 1 ayat 4, Yesus berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi kita perlu menunggu agar Tuhan menyentuh diri kita nih, pribadi lepas pribadi, dengan kuasa Roh Kudus. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan mau memuaskan kita dengan Roh Kudus supaya kita mampu menjalani kehidupan ini, hati kita menjadi kuat karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus itu? Di situ dalam Kisah 1 ayat 4 dikatakan bahwa kita perlu menanti. Kita tak boleh pergi. Kita harus ada di situ, tunggu janjinya Bapa ini supaya terjadi dalam kehidupan kita. Makanya di situ dituliskan tadi kan, ini kita lah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kita harus menantikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau di Efesus 3 ayat 16 dikatakan, kiranya Ia mengaruniai kamu menurut kekayaan kemuliaan-Nya supaya kamu dikuatkan dengan kuasa-Nya oleh Roh-Nya di dalam hatimu.
Jadi biarlah kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus supaya menguatkan hati kita. Karena Roh Kudus adalah satu-satunya yang dapat menguatkan kita. Dan cara kita untuk mengalami kuasa Roh Kudus adalah dengan sungguh-sungguh dan tulus menantinya. Mungkin sekarang kita tak punya kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus tunggu. Kita nantikan hal itu. Dan saat yang perlu kita lakukan juga adalah bahwa kita memohon untuk kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Lalu apa lagi yang akan Tuhan janjikan kepada mereka yang menantikan Tuhan? Bahwa Tuhan akan memberikan nasihat. Kenapa kita harus baca Alkitab? Kenapa harus kita pergi ke gereja? Kenapa kita harus saling menasihatkan satu sama yang lainnya? Karena itu adalah caranya Tuhan untuk berbicara kepada kita. Hidup kita perlu nasihat dari Tuhan. Seperti anak memerlukan nasihat dari orang tua, begitu pula kita perlu nasihat dari Tuhan. Dan Tuhan mempunyai cara. Bukannya seperti yang kita berbicara dengan saudara kita dari face to face, tiba-tiba kita dengar suara Tuhan. Tapi seperti apa hal yang terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa menerima nasihatnya Tuhan? Itu kita membaca Alkitab, kita datang ke gereja, dan kita menasehatkan satu dengan yang lain. Ini adalah caranya Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan bahwa segala dombaku mendengarkan suaraku dan aku kenal dia, dan sekaliannya pun mengikut aku. Bahwa kita anak-anak Tuhan agar kita masih bisa mendengar suara Tuhan. Biarlah kita selalu memiliki koneksi dengan Tuhan, dengan membuka hati kita dan berkata, aku mau dengar suara Tuhan, aku mau melakukan perintah Tuhan. Ini balik lagi ke diri kita. Kita mau buka hati kita buat Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan mau give, mau berikan. Tetapi permasalahannya kita mau buka hati kita apa enggak? Kita mau datang ke Tuhan, kita mau buka koneksi sama Tuhan. Terkadang kita menghadapi satu tantangan bahwa kita harus melakukan hal yang ini, apa yang itu. Kita harus lihat apakah ini berguna buat Tuhan, apakah ini memuliakan nama Tuhan. Itu yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Karena percuma kita melakukan segala hal kalau itu tidak untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita tahu jalan yang harus kita tempuh? Tadi saya katakan, kita baca Alkitab, kita pergi ke gereja, kita dengar firman Tuhan, bahkan kita saling ngobrol satu dengan yang lain, saudara-saudara seiman, kita bisa saling menguatkan. Karena kita berkumpul di tempat ini, kita punya masing-masing pendapat tentang apa yang baik dari Tuhan. Dan ini yang harus kita perbincangkan, bukan menjadi satu perbantahan, tapi kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membangun. Karena nggak penting buat kita memperbankan firman Tuhan, tetapi biarlah itu di dalam diri kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mencerna daripada pembicaraan kita dengan sesama saudara seiman. Kita dengarkan dahulu, kalau memang itu baik, pasti nanti Tuhan akan berikan satu kemampuan di diri kita bahwa yes, ini baik, ini tidak baik. Tapi biarlah jangan berbantah-bantah, karena pada akhirnya kalau kita berbantah-bantah semua jadi berantakan. Nanti kita musuhan. Kalau itu saudara-saudara seiman, satu gereja, ada satu gereja, ya
Jadi saudara-saudara, kembali ke konteks, jadi kita harus menerima nasihat dari Tuhan. Dan yang paling penting, bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada mereka yang menantikan Tuhan, yang dengan tulus mencari wajahnya, adalah Tuhan akan berbicara kepada pribadi kita. Berbicara kepada pribadi kita, ini tentang dosa pribadi kita, ini tentang kebutuhan pribadi kita. Dan Tuhan akan beritahu kepada kita bagaimana cara mengatasinya. Itulah yang akan dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Terus minta sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Karena kita akan tahu segala sesuatu yang baik dari Tuhan apabila Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi sering dalam kebaktian di mana kita itu mendengar keseringan dengar khotbah. Khotbah tertentu, terus habis itu tiba-tiba kita berpikir, kayaknya khotbah ini buat si A ya. Saya yakin banget nih, ini khotbah ini buat si A. Atau tiba-tiba, oh saya yakin ini khotbah buat si B. Sering gak kita kayak gitu? Jujur, pasti ada kita begitu lagi dengar khotbah, ini kayaknya buat suami saya, atau wah ini buat istri saya. Kalau kita merasa hal seperti itu, berarti pesan Tuhan yang mau disampaikan Tuhan kepada kita akan sampai di dalam kehidupan kita. Karena pola pikir kita menyatakan bahwa ini pesan bukan buat diri saya. Padahal itu pesan adalah untuk pribadi kita, bukan untuk orang lain. Tetapi karena pola pikir kita yang membuat kita bahwa ini dia kayaknya lebih butuh khotbah ini daripada saya, yang akhirnya membuat kita menjadi bahwa ini pesan pribadi Tuhan ini gak nyampe ke diri kita. Kita harus sadar bahwa pada saat kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita membaca Alkitab, pada saat kita merenungkan bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita pribadi, bukan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kayak kita ngobrol sama Tuhan, ya Tuhan maunya itu berbicara kepada kita. Jangan kayak di Yohanes 21 di situ waktu Petrus berjalan dengan Yesus, tiba-tiba dia bertanya, bagaimana Tuhan dengan Yohanes? Tuhan Yesus bilang, kamu gak usah pikirin Yohanes. Dia gak mati pun, dia gak usah dipikirin. Intinya buat kita bahwa pada saat Tuhan berbicara kepada kita, kita telan firman Tuhan ini buat diri saya. Saya gak mikirin ini buat orang lain, buat dia, buat itu. Karena akhirnya nanti gak akan sampai pesan pribadinya Tuhan ke saya. Jadi apapun itu, pasti Tuhan ingin kita sebagai orang pertama yang diajak berbicara. Gak usah kita memikirkan bagaimana dengan mereka yang lain. Mereka punya masalah sendiri. Kita gak boleh menilai orang lain karena firman ini cocok buat dia. Jadi intinya akhirnya kita yang bikin tembok dalam kita nih. Tembok firman Tuhan itu hanya sampai kita mengenal orang lain dan sebenarnya buat kita. Berarti pada saat kita berpikir seperti itu tadi, bahwa firman itu buat orang lain, berarti hati kita ada di situ. Pada saat kita mendengarkan firman, hati kita ada di tempat yang tepat. Coba kita baca Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Kasih saya waktu 10 menit lagi. Tadinya nggak pakai lama-lama, tapi sorry ini belum habis. Lukas 18 ayat 10 sampai 14.
Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain memungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Coba kita pikirkan, apakah kita seperti Farisi itu, apakah kita memungut cukai tersebut? Kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sering melihat dosa orang lain daripada dosa kita? Pembaruan itu terjadi pada saat kita bisa fokus melihat dosa kita. Kita nggak sadar kita punya dosa pribadi, dan ini yang harus kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun, saya punya dosa ini. Coba saudara-saudara pernah lihat KPR? Kebaktian pembangunan rohani. Itu dahsyat. Lawatan Allah terjadi. Karena apa? Karena orang-orang maju ke depan. Mereka mengaku dosa mereka. Mereka datang kepada Tuhan dan bilang, "Tuhan, ampuni saya. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu." Dan pada saat itu benar-benar dosa itu ditelanjangi, sehingga kuasa Allah bisa dinyatakan. Betapa dahsyatnya satu KKR, karena semua orang merasa bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka harus datang ke Tuhan dan mengakui dosa mereka. Dan akan terjadi lawatan Tuhan. Begitu pula kita sebenarnya dimanapun kita berada, bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita menelanjangi segala perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan lawatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Jangan kita simpan dosa kita, itu adalah beban kita. Jadi biarlah kita memikirkan diri kita pribadi, dosa pribadi, bahkan pergumulan pribadi, sehingga kita kusuk kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, kita beribadah. Jadi kita merasakan bahwa yes, ini pribadi saya mau datang ke Tuhan, saya mau dibaharui oleh Tuhan. Bukan kita harus mikirin orang lain dengan dosanya orang. Ya, dosa orang lain jadi urusannya orang lain. Tetapi kita datang ke Tuhan, kita bawa segala pergumulan kita mohon pengampunan dari Tuhan, dan kita bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Yang kelima, apa yang Tuhan janjikan kepada mereka yang menantikan Tuhan adalah Tuhan akan memberikan pengampunan. Di dalam Mazmur 39 ayat 8 sampai 9. Kita baca dulu, yaitu ayat 1 sebelum terakhir. Mazmur 39 ayat 8 sampai 9. Dan sekarang, apakah yang akan kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, dan jadikan aku celaka orang bebal. Yes, haleluya.
Sekarang apakah yang menanti-nantikan Tuhan? Kepada-Mu lah aku berharap. Lepaskan aku dari segala kebanggaanku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Itulah yang didapati oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di sini dikatakan pengharapan Daud hanya pada Tuhan. Tuhan yang mengampuni dan yang membebaskan kita dan beban kita terlepas. Maka seperti yang kita baca tadi dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya mengundang nyanyi ke depan. Tidak memikir kesalahan orang lain, kita pikir kesalahan kita aja. Kita ke Tuhan, pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa tanpa beban menjalani kehidupan ini. Memberikan kekuatan yang baru, memperbaharui kehidupan kita, hati kita, seperti burung raja wali naik terbang. Haleluya.
memberikan persembahan yang kedua-duanya sekaligus dijalankan. Kita angkat pujian besarkan nama Tuhan. Haleluya. Ya, seberapa kita yang ada tidak membuat bukan menjadi halangan kita ya. Saat-saat seperti ini memang agak sulit ya untuk datang beribadah. Saya mesti putar jauh-jauh, putar lain karena ya jalanan ramai. Tapi yang ada saat ini kita adalah umat pemenang ya. Kita boleh merasakan berkat Tuhan, boleh merasakan zaman Tuhan saat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman sepanjang minggu ini karena mungkin masih dalam suasana lebaran ya, tetapi tetap ada ibadah. Hari Kamis ibadah para pelayan sore jam 5 sore dilanjutkan dengan latihan, dan Jumat doa di tempat ini, lalu kembali seperti biasa hari Minggu jam 4 sore ya di tempat ini. Mari saudara kita tingkatkan terus ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang akan menolong dan akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan bahkan kemenangan demi kemenangan. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Saya merasa diberkati sore hari ini, dan kita akan sebentar kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini, dan secara khusus kita akan sama-sama mendoakan Bapak Gembala yang sedang sakit, begitu juga dengan Ibu Tanti ya yang masih dalam proses pemulihan. Lalu mungkin siapa lagi yang ada pergumulan khususnya sakit penyakit ya, semua Tuhan tolong, Tuhan jamah ya. Kita akan angkat satu pujian sebagai penghormatan terakhir kita, kuberi kemuliaan kepada Tuhan. Segala hormat kemuliaan kita kemuliaan dan hormat Tuhan atas pujian Tuhan, kuberi kemuliaan
Terima kasih Bapa, sehingga Engkau bisa mau memilih kami menjadi anak-anak, menjadikan kami Tuhan Yesus pilihan-Mu untuk bisa bersama-sama dengan-Mu Tuhan, boleh keselamatan karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Engkau sudah menentukan kehidupan kami untuk menjadi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, dahsyat Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan, nah sore hari ini kami berdoa juga Tuhan Yesus, saudara-saudara kami sakit, pengembalan Tuhan Yesus yang sangat sakit. Biarlah Tuhan, kami bersatu hati, kami memohon Tuhan kesembuhan buat Bapak Gembala. Kau pulihkan, Kau menyatakan jamaah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula dengan saudari kami kasih Tuhan. Tuhan, apa yang Kau perbuat menyempurnakan kehidupan kami Bapa di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap penderitaan yang kami harus alami akan menunjukkan kemuliaan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini juga saudari kami nanti akan dinyatakan bahwa dia adalah anak, dia adalah orang pilihan Tuhan, sehingga kami Tuhan dengan percaya kami mau berdoa dan menyatukan hati kami untuk kesembuhan saudara kami nanti Tuhan Yesus. Dia yang rindu melayani, dia yang rindu Tuhan untuk sempurna di hadapan. Nyatakanlah Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan pulang, akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kau tahu bahwa kami adalah orang-orang yang menantikan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa pada saatnya Tuhan Kau akan mengangkat kami, kemuliaan Kau akan nyatakan bagi kami Tuhan. Mari saudara-saudara angkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi
ada